Selamat pagi, shalom teman-teman. Ketemu kembali dengan Pastor Blar. Hari ini hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020. Perjalanan kantor pada pagi hari ini. Oke. Hari ini akan membahas satu hal saja, apa yang terlintas di pikiran saya. Jadi spontan saja teman-teman, karena rute perjalanannya juga pendek. Saya akan berbicara tentang investasi. Bukan investasi, tapi aset. Apa sih aset yang paling berharga dalam hidup kita sebenarnya? Gitu. Saya yakin kita semua punya sesuatu yang berharga, yang kita nilai berharga, sehingga kita mungkin menyimpannya di tempat yang tersembunyi, di tempat yang menurut kita paling aman. Bentar. Mungkin kita punya aset dalam bentuk uang, ada yang mungkin yang punya aset dalam bentuk emas atau saham atau asuransi dan lain sebagainya. Tetapi saya akan bicarakan satu aset yang mungkin ini buat banyak orang ini bukan sebuah aset, bukan sesuatu yang dinilai penting, tapi buat saya ini penting teman-teman. Dan aset itu adalah yang bernama waktu. Itu menurut saya. Kenapa waktu adalah aset yang paling penting di antara aset semuanya, di antara semua aset yang saya sebutkan tadi sebelumnya? Karena begini teman-teman, kalau kita mungkin menganggap harta, ya mungkin uang, emas itu kan harta ya, asuransi dan saham dan lain sebagainya. Kalau kita menganggap itu adalah aset yang penting, suatu ketika itu hilang, entah apa yang terjadi gitu ya teman-teman, entah itu kebangkrutan, entah itu kegagalan dalam bisnis dan lain sebagainya. Ketika semua itu hilang, kita masih dapat mencarinya lagi, kita masih dapat memulihkannya lagi. Atau mungkin ada yang berkata aset yang penting adalah kesehatan, karena tanpa kesehatan kita nggak bisa bikin apa-apa. Kesehatan masih dapat dipulihkan teman-teman, ya. Orang yang sakit masih dapat sembuh. Kita kalau melihat Alkitab, ya, Tuhan Yesus dan para rasul waktu itu dapat memulihkan keadaan orang yang lemah secara fisik, ya, yang kesehatannya terganggu, yang kesehatannya hilang, masih dapat pulih teman-teman. Tapi bagaimana dengan waktu? Suatu fakta, waktu itu tidak bisa kembali. Waktu terus melaju, terus berjalan. Waktu tidak akan menunggu, dan waktu tidak dapat diputar kembali. Setiap detik, setiap menit, setiap jam berjalan, itu akan berlalu dan nggak akan kembali lagi. Kita nggak akan mengulang momen-momen yang kita lewati. Kitab surat Yakobus pasal yang keempat berkata bahwa manusia hidup itu laksana atau seperti uap yang sebentar saja timbul kemudian lenyap. Jadi analoginya seperti uap, dan itu sangat singkat sekali. Itu menggambarkan bahwa manusia hidup sangat singkat. Jadi dalam waktu yang singkat, surat Yakobus 4, kalau tidak salah itu ayat yang ke-14 ya, atau 15, mungkin 14. Jadi yang saya maksudkan adalah durasi. Jadi hidup kita memiliki durasi, memiliki rentang waktu di mana kita tidak tahu durasi itu kapan akan berakhir. Jadi ketika kita lebih menilai harta sebagai aset yang paling berharga, seperti orang kaya yang bodoh ya, yang waktu itu berkata, jiwaku ada padamu banyak barang, ya kan.
Orang ini berencana akan memperlebar lumbung-lumbungnya, ya kan? Bagaimana dia akan menyimpan harta-hartanya. Tetapi kemudian firman Tuhan berkata, jiwamu akan diambil hari ini. Untuk siapakah hartamu itu? Untuk siapakah uangmu itu, ya kan? Untuk siapakah kekayaanmu itu? Jadi itu adalah sebuah ironi yang terjadi. Jadi saya pikir aset yang paling berharga adalah waktu, karena waktulah yang membatasi segala sesuatu. Bagaimana kita menikmati kekayaan, bagaimana kita memiliki cita-cita, bagaimana kita memiliki rencana-rencana dalam hidup kita, semua itu dibatasi oleh durasi yang bernama waktu. Jadi ketika seseorang menghabiskan waktu dengan sia-sia, ya, menghabiskan waktunya dengan tidak ada tujuan, sebenarnya dia sedang membuang-buang kehidupannya gitu ya, menyanyiakan kehidupannya. Kalau orang berkata waktu adalah uang, saya berkata waktu adalah hidup. Karena segala sesuatu, seluruh hidup kita dibatasi oleh waktu yang bernama durasi. Itu saja teman-teman yang saya akan berbagi, yang saya dapat bagikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya sampai di tujuan saya. Saya jumpa di konten-konten berikutnya. Haleluya.